Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perlina Stianggraini dengan NIM B111230192. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang estimasi permintaan. Materi ini tuh penting banget karena dalam dunia bisnis, kemampuan untuk memperkirakan permintaan adalah dasar untuk mengambil keputusan yang tepat, baik dalam produksi, penentuan harga, maupun strategi pemasaran. Masuk materi yang pertama, yaitu ada pengantar tentang estimasi permintaan. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu pahami dulu apa sih itu estimasi permintaan. Nah, secara sederhana, estimasi permintaan adalah upaya untuk memperkirakan jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen pada periode tertentu berdasarkan data dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tujuan utama estimasi ini adalah untuk membantu perusahaan menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan, serta bagaimana strategi pemasaran yang paling efektif. Contohnya, sebuah toko pakaian harus memperkirakan berapa banyak baju yang akan laku pada bulan depan. Kalau perkiraannya terlalu tinggi, stok bisa menumpuk, tapi kalau terlalu rendah, pelanggan bisa kecewa karena kehabisan barang. Jadi, kemampuan untuk memperkirakan permintaan secara akurat akan membantu perusahaan beroperasi lebih efisien dan menghindari kerugian. Masuk ke materi yang kedua, yaitu ada tujuan dan pentingnya estimasi permintaan. Setelah kita memahami pentingnya estimasi permintaan, selanjutnya kita perlu tahu mengapa kegiatan ini sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen. Secara umum, tujuan umum estimasi permintaan adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan perkiraan yang rasional, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan subjektif. Tapi kalau dijabarkan lebih dalam, ada beberapa poin penting yang menjelaskan fungsi dan manfaat estimasi permintaan. Yang pertama, sebagai dasar perencanaan produksi. Perusahaan harus tahu berapa banyak produk yang perlu diproduksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Kalau jumlah produksinya berlebihan, maka biaya penyimpanan akan meningkat dan barang bisa menumpuk di gudang. Sebaliknya, kalau produksi terlalu sedikit, perusahaan bisa kehilangan peluang penjualan karena permintaan tidak terpenuhi. Contohnya seperti pabrik air mineral melakukan estimasi bahwa permintaan akan meningkat di musim panas, maka perusahaan bisa menambah produksi sejak awal supaya stok mencukupi saat penjualan sedang tinggi. Jadi, estimasi permintaan membantu perusahaan untuk mengatur kapasitas produksi, penggunaan bahan baku, dan kebutuhan tenaga kerja secara efisien. Yang kedua ada sebagai dasar penetapan harga. Estimasi permintaan juga penting untuk menentukan strategi harga yang paling efektif. Dalam ekonomi, kita tahu bahwa harga sangat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kalau perusahaan bisa memperkirakan bagaimana perubahan harga akan berdampak pada permintaan, maka mereka bisa menetapkan harga yang tetap menguntungkan tanpa kehilangan banyak pembeli. Contohnya, jika hasil estimasi menunjukkan bahwa konsumen cukup sensitif terhadap harga, maka perusahaan sebaiknya tidak menaikkan harga terlalu tinggi karena bisa menyebabkan penurunan penjualan yang terlalu besar. Jadi, estimasi membantu perusahaan untuk menemukan keseimbangan antara harga dan penjualan permintaan yang menghasilkan keuntungan optimal. Yang ketiga, untuk mengatur persediaan dan distribusi. Estimasi permintaan juga berfungsi agar persediaan barang tetap seimbang di setiap cabang atau wilayah. Dengan mengetahui pola permintaan dari waktu ke waktu, perusahaan bisa mengatur kapan dan di mana stok harus dikirim. Contohnya, toko pakaian di daerah wisata biasanya memiliki permintaan yang lebih tinggi di saat musim liburan. Dengan estimasi yang baik, manajer bisa mengirim stok lebih banyak ke daerah tersebut sebelum musim liburan dimulai. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya efisien dalam produksi, tetapi juga dalam manajemen logistik dan distribusi. Yang keempat, sebagai dasar perencanaan keuangan dan investasi. Perusahaan membutuhkan perkiraan penjualan untuk menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran.
Hasil estimasi permintaan membantu menentukan berapa banyak modal yang harus disiapkan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau menambah fasilitas produksi. Selain itu, estimasi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Misalnya, jika permintaan diprediksi terus meningkat, maka perusahaan mungkin akan memutuskan untuk memperluas pabrik atau membuka cabang baru. Tanpa estimasi permintaan yang akurat, keputusan-keputusan besar seperti ini tadi mungkin akan sangat beresiko menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang kelima, sebagai alat evaluasi atau pengendalian, estimasi permintaan bukan hanya digunakan untuk merencanakan masa depan, tapi juga untuk mengevaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Dengan membandingkan antara permintaan aktual dan permintaan yang diperkirakan, perusahaan bisa menilai apakah strategi mereka sudah efektif atau belum. Contohnya, jika hasil penjualan jauh di bawah estimasi, mungkin ada masalah pada harga, pada promosi, atau bahkan pada kualitas produk. Bahkan sebaliknya, kalau permintaan jauh di atas perkiraan, berarti strategi pemasaran berhasil dan perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Yang keenam, sebagai dasar pengambilan keputusan strategis jangka panjang, estimasi permintaan juga berperan dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Dengan memahami tren atau arah perubahan permintaan di masa depan, manajemen bisa menentukan strategi seperti mengembangkan produk baru, memasukkan ke segmen pasar baru, atau melakukan ekspansi ke wilayah lain. Contohnya, perusahaan transportasi online mungkin memperkirakan bahwa permintaan layanan pengantaran makanan akan meningkat pesat dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan estimasi itu, mereka bisa mulai berinvestasi di layanan logistik sejak dini. Jadi, estimasi bukan hanya alat peramal, tapi juga dasar bagi visi strategis perusahaan. Yang ketujuh, untuk mengurangi ketidakpastian pasar. Kondisi ekonomi sering berubah-ubah. Permintaan konsumen bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan pemerintah, atau tren gaya hidup. Dengan adanya estimasi permintaan, perusahaan bisa mengantisipasi perubahan tersebut lebih cepat, menyiapkan langkah penyesuaian. Contohnya, jika hasil estimasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat, perusahaan bisa menyiapkan strategi dengan menawarkan produk yang lebih ekonomis. Jadi, estimasi membantu perusahaan untuk memahami ketidakpastian dan mengelola resiko bisnis dengan lebih baik. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa estimasi permintaan bukan hanya soal menghitung angka penjualan di masa depan, tetapi juga tentang memahami perilaku pasar dan merencanakan masa depan perusahaan secara menyeluruh. Dengan estimasi yang akurat, perusahaan dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih tepat, menetapkan harga yang sesuai, mengelola stok dengan efisien, menyusun anggaran dengan realistis, dan menambah strategis dengan lebih percaya diri. Jadi bisa dibilang estimasi permintaan adalah fondasi utama dalam perencanaan bisnis dan manajemen modern. Materi yang ketiga yaitu tentang metode estimasi permintaan. Dalam buku yang sudah dikirim di MS Team, metode estimasi dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung sendiri berarti perusahaan memperoleh data secara langsung dari sumbernya, yaitu konsumen atau pihak yang terlibat dalam proses penjualan. Ada 4 metode utama. Yang pertama ada survei konsumen atau consumer survey. Perusahaan mengajukan pertanyaan langsung kepada calon pembeli mengenai keinginan dan kebutuhan mereka di masa depan. Misalnya melalui kuesioner atau wawancara tentang seberapa besar minat mereka terhadap produk baru. Kelebihannya, data yang diperoleh itu aktual dan spesifik. Tetapi kekurangannya bisa mahal dan kadang responden tidak jujur dalam menjawab. Yang kedua, ada pendapat tenaga penjual atau self-force opinion. Tenaga penjual biasanya tahu kondisi pasar secara langsung karena mereka berinteraksi dengan konsumen setiap harinya. Mereka bisa memperkirakan permintaan berdasarkan pengalaman dan penjualan sebelumnya. Metode ini murah dan praktis, tapi tetap bersifat
subjektif. Dan yang ketiga, ada pendapat ahli atau expert opinion. Dalam metode ini, perusahaan meminta pendapat para ahli ekonomi, pakar industri, atau lembaga riset. Misalnya, produsen mobil bisa meminta analisis dari lembaga otomotif nasional. Nah, kelemahannya adalah hasil tergantung pada keahlian dan objektivitas si ahli. Yang keempat, ada uji pasar atau market test. Ini dilakukan dengan cara meluncurkan produk di wilayah kecil sebagai percobaan. Nah, hasilnya nanti digunakan untuk memperkirakan permintaan di wilayah yang lebih luas. Contohnya, perusahaan minuman mencoba produk barunya di kota Semarang terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dipasarkan ke seluruh Jawa Tengah. Metode ini realistis tapi memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Secara umum, metode langsung cocok digunakan jika perusahaan ingin memahami perilaku konsumen secara spesifik dan aktual. Yang kedua, ada metode tidak langsung. Berbeda dengan metode langsung, metode tidak langsung menggunakan data historis dan pendekatan statistik atau matematis untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Dua metode utamanya adalah analisis tren dan analisis regresi. Nah, yang pertama ada analisis tren atau tren analisis. Metode ini didasarkan pada data permintaan masa lalu yang disusun berdasarkan urutan waktu. Tujuannya untuk melihat pola perubahan permintaan dari waktu ke waktu, apakah meningkat, menurun, atau bahkan tetap. Rumus dasar yang sering digunakan adalah Y sama dengan A plus BX Y. Keterangannya, Y merupakan jumlah permintaan, X merupakan waktu atau periode, A merupakan nilai konstanta atau permintaan awal, B adalah koefisien perubahan atau kenaikan atau penurunan per periode. Untuk menentukan nilai A dan B, digunakan metode kuadrat terkecil atau least square method. Setelah didapatkan nilai A dan B, maka perusahaan dapat memperkirakan permintaan di periode berikutnya. Sebagai contoh, jika data penjualan baju selama 5 tahun menunjukkan kenaikan rata-rata 500 potong per tahun, maka tren permintaannya bersifat meningkat. Dengan demikian, manajer bisa memperkirakan produksi tahun berikutnya berdasarkan tren tersebut. Analisis tren sangat cocok digunakan untuk produk yang sudah stabil penjualannya, seperti kebutuhan sehari-hari atau produk yang tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan musim. Yang kedua, ada analisis regresi atau regression analysis. Kalau analisis tren hanya melihat waktu, analisis regresi melihat hubungan antara permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti harga, pendapatan, atau biaya iklan. Rumus sederhananya yaitu QD sama dengan A plus B P plus CI plus DA. Keterangannya, QD jumlah barang yang diminta, P merupakan harga produk, I merupakan pendapatan konsumen, A merupakan biaya iklan atau promosi. Sedangkan A, B, C, D merupakan koefisien hasil perhitungan statistik. Dari rumus ini kita bisa tahu misalnya jika harga naik maka permintaan akan turun karena B bernilai negatif. Jika pendapatan naik maka permintaan akan naik karena nilai C bernilai positif. Dengan regresi, perusahaan bisa melakukan simulasi. Misalnya, kalau harga saya naik 10%, berapa banyak konsumen yang akan tetap membeli? Jawaban seperti itu sangat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Regresi dibagi menjadi 2, ada regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana jika hanya ada satu variabel bebas, misalnya harga saja. Dan regresi berganda jika ada lebih dari satu faktor, yaitu harga, pendapatan, iklan, dan lain sebagainya. Metode ini dianggap paling ilmiah karena menggunakan data nyata dan bisa diuji secara statistik. Materi yang keempat yaitu ada kelebihan dan kelemahan estimasi permintaan. Setelah kita memahami berbagai metode estimasi permintaan,
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada satu cara yang sempurna untuk memperkirakan permintaan, karena semua metode memiliki keterbatasan tergantung pada data, kondisi pasar, dan tujuan analisisnya. Namun, secara umum, estimasi permintaan memiliki banyak manfaat penting bagi perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan manajerial. Kelebihan estimasi permintaan. Yang pertama, membantu perencanaan produksi yang efisien. Salah satu kelebihan utama dari estimasi permintaan adalah kemampuannya untuk membantu perusahaan menentukan jumlah produksi yang optimal. Dengan mengetahui perkiraan jumlah barang yang akan diminta konsumen, perusahaan dapat menghindari dua risiko utama, yaitu overproduction, yaitu produksi berlebihan, dan underproduction, atau produksi yang terlalu sedikit. Yang kedua, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Hasil estimasi permintaan dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan strategis. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan kebijakan harga, strategi promosi, hingga perencanaan investasi. Keputusan yang didasarkan pada investasi yang akurat akan lebih rasional dan terarah dibandingkan keputusan yang hanya mengandalkan intuisi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dan resiko bisnis. Pasar selalu berubah. Faktor-faktor seperti harga bahan baku, kondisi ekonomi, bahkan tren gaya hidup bisa mempengaruhi permintaan. Dengan melakukan estimasi, perusahaan tidak lagi menebak-nebak, tetapi memiliki perkiraan berbasis data yang bisa membantu mereka menghadapi perubahan dengan lebih siap. Yang keempat, membantu penyusunan anggaran dan alokasi sumber daya. Estimasi permintaan juga berfungsi untuk merencanakan kebutuhan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Dengan perkiraan permintaan yang jelas, perusahaan bisa membuat anggaran produksi, pemasaran, dan distribusi yang lebih tepat. Yang kelima, ada meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Estimasi permintaan juga bisa menunjukkan kapan waktu terbaik untuk meningkatkan promosi atau mengeluarkan produk baru. Data permintaan dapat digunakan untuk melihat tren musiman atau periode penjualan tertinggi. Yang keenam, dapat menjadi dasar evaluasi kinerja. Hasil estimasi dapat dibandingkan dengan penjualan aktual untuk menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif atau belum. Jika permintaan aktual jauh di bawah estimasi, berarti ada hal yang perlu diperbaiki, misalnya strategi harga, promosi, dan distribusi. Jadi, estimasi tidak hanya untuk perencanaan, tetapi juga untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada kelemahan estimasi permintaan. Yang pertama ada ketergantungan pada data yang akurat. Semua metode estimasi, terutama yang menggunakan pendekatan statistik, sangat bergantung pada kualitas data. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak valid, atau tidak representatif, maka hasil estimasi akan menyesatkan. Yang kedua, asumsi yang kadang tidak realistis. Banyak model estimasi menggunakan asumsi bahwa hubungan antar variabel bersifat tetap dan linier, padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Perubahan ekonomi muncul, pesaing baru, atau perubahan tren konsumen bisa membuat hubungan tersebut berubah. Yang ketiga ada sulit memperkirakan faktor tak terduga. Estimasi permintaan sulit memperhitungkan faktor eksternal yang tiba-tiba muncul, seperti bencana alam, pandemi, atau bahkan kebijakan pemerintah yang baru. Faktor-faktor ini bisa mengubah pola konsumsi secara drastis. Yang keempat, ada biaya dan waktu yang tidak sedikit. Melakukan estimasi, terutama yang menggunakan survei atau uji pasar, membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar. Perusahaan harus menyiapkan tim riset, mengumpulkan data, serta melakukan analisis statistik. Yang kelima, ada potensi kesalahan interpretasi. Tidak semua orang membaca hasil estimasi, namun menafsirkan data dengan benar. Kadang hasil estimasi dianggap sebagai angka pasti, padahal itu hanya perkiraan dengan tingkat ketidakpastian tertentu.
Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa estimasi permintaan adalah alat yang sangat penting, tapi bukan alat yang sempurna. Kelebihannya membuat perusahaan lebih siap dalam menghadapi pasar, merencanakan dengan baik, dan mengurangi resiko. Namun, kelemahannya mengingatkan bahwa hasil estimasi tetap harus digunakan dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan pertimbangan manajerial serta pengalaman praktis. Perusahaan yang bijak akan selalu memperbarui estimasinya secara berkala, menggunakan berbagai metode dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan. Dengan begitu, hasil estimasi akan menjadi panduan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian dunia bisnis. Masuk materi yang kelima, ada implikasi manajerial dan kesimpulan. Setelah membahas mulai dari pengertian, tujuan, hingga metode estimasi permintaan, kita perlu melihat bagaimana hasil estimasi ini berperan dalam pengambilan keputusan manajerial. Bagian ini sangat penting karena teori estimasi permintaan baru akan benar-benar bermanfaat kalau diterapkan dalam kegiatan manajemen sehari-hari. Implikasi manajerial dari estimasi permintaan adalah bagaimana hasil estimasi digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Secara singkat, estimasi permintaan membantu manajer untuk yang pertama, untuk merencanakan produksi agar jumlah barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar, tidak kelebihan atau bahkan kekurangan. Yang kedua, untuk menentukan harga dan strategi pemasaran berdasarkan hubungan antara harga, pendapatan, dan permintaan konsumen. Dan yang ketiga, untuk menyusun anggaran dan rencana keuangan, karena hasil estimasi menunjukkan potensi penjualan dan pendapatan di masa depan. Yang keempat, untuk mengatur persediaan dan distribusi supaya stok tersedia di tempat dan waktu yang tepat. Yang kelima, mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan hasil penjualan aktual dengan hasil estimasi. Secara keseluruhan, implikasi manajerial estimasi permintaan adalah menjadikan data permintaan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis agar perusahaan lebih efisien dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Dari pembahasan ini tadi dapat disimpulkan bahwa estimasi permintaan merupakan proses penting dalam manajemen perusahaan untuk memperkirakan jumlah barang atau jasa yang akan diminta konsumen di masa yang mendatang. Melalui estimasi permintaan, perusahaan dapat merencanakan produksi dengan tepat, menetapkan harga dan strategi pemasaran, mengatur anggaran, persediaan dan tenaga kerja, mengatur resiko ketidakpastian bisnis. Terdapat dua kelompok metode estimasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode ini tadi saling melengkapi, serta metode langsung menggambarkan kondisi aktual pasar, sedangkan metode tidak langsung memberikan hasil analisis yang lebih ilmiah dan terukur. Meskipun estimasi permintaan memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada data dan asumsi tertentu, manfaatnya jauh lebih besar. Perusahaan yang mampu melakukan estimasi dengan baik akan lebih siap menghadapi perubahan pasar, membuat keputusan dengan lebih bijak, dan menjaga stabilitas kinerja jangka panjang. Secara keseluruhan, estimasi permintaan bukan hanya alat analisis ekonomi, tetapi juga fondasi utama dalam pengambilan keputusan manajerial untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan perusahaan. Demikian penjelasan saya mengenai estimasi permintaan. Semoga penjelasan ini tadi bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana perusahaan memperkirakan permintaan dan mengapa hal itu penting bagi keberlangsungan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.